dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya, Farida Ayu Andriani. Saya Ida Ibuwanti. Saya Titik Supriya. Assalamualaikum Bu Ida, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Bu Titik sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Ida. Oh iya, Bu Ida hari ini mau melakukan coaching dengan Bu Ida? Iya Bu Titik. Oke Bu Ida, sebelum kita melakukan coaching nih Bu ya, ada sedikit yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu. Boleh ya Bu Ida? Tentu saja boleh Bu. Nanti dalam coaching ini Bu Ida akan berperan sebagai coach dan Bu Rita sebagai coaching. Nah, saya akan mengamati Bu. Coaching kali ini akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur data atau belum? Kemudian bagaimana Bu Ida memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian saya akan mengamati bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilaksanakan proses observasi kita ini Bu, saya ada pertanyaan untuk Bu Ida. Boleh ya Bu? Tentu saja boleh Bu. Ya, nah, untuk yang pertama akan saya tanyakan nih, kompetensi apa yang akan Bu Ida kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pasti tentang ilmu coaching Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, berarti Bu Ida ingin mengembangkan 3 kompetensi ya, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiganya ini Bu Ida, kompetensi apa yang ingin Bu Ida kembangkan secara spesifik? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Berarti yang mau dikembangkan lebih spesifiknya adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot ya Bu Ida? Ya Bu Titi, kira-kira nanti yang akan saya kembangkan seperti itu. Oh iya. Kemudian yang terakhir nih Bu, kira-kira indikator dan tujuan pengembangan yang bagaimana yang diharapkan oleh Bu Ida dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu. Oh ya, baik. Jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coaching sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan coaching juga menemukan langkah-langkah untuk mengatasinya. Seperti itu ya Bu Ida? Betul sekali Bu Titi. Baik Bu Ida, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Nanti silahkan Bu Ida melakukan coaching. Saya akan mengamati. Silahkan Ibu laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Ida. Oke, siap Bu Titi. Oke, silahkan Bu Ida melanjutkan proses coachingnya. Ya Bu Titi, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ida. Selamat siang. Apa kabar? Waalaikumsalam Bu Rita. Alhamdulillah kabar baik. Gimana kabarnya Bu Rita? Alhamdulillah baik Bu. Mohon maaf Bu Ida jadi mengganggu waktunya. Syukur alhamdulillah. Tidak Bu Rita, hari ini saya agak longgar. Jadi kita bisa berbincang-bincang. Siap Bu Ida. Terima kasih sebelumnya. Sebelum kita mulai perbincangan hari ini, kira-kira tujuan Bu Rita apa ya? Begini Bu, saya hanya ingin mencari solusi tentang permasalahan diri saya. Silakan Bu Rita bercerita, mungkin saya bisa membantu. Begini Bu, saya punya murid bernama Akbar. Anak ini dalam setiap pembelajaran kurang fokus. Selain belum bisa membaca dan menulis, dia juga cenderung bermain sendiri, usil, sehingga kelas menjadi gaduh dan mengganggu teman yang lain. Apakah Bu Ida bisa membantu saya? Menurut Bu Rita, mengapa Akbar bisa seperti itu? Menurut saya, Akbar hanya ingin mencari perhatian Bu. Sebenarnya
mempunyai bakat dan minat di bidang lain. Kira-kira Akbar mempunyai kelebihan di bidang apa ya Bu ya? Setiap saya mengajar menggunakan video, audiovisual yang ada musik, ada tarian, Akbar selalu berjoget sendiri Bu. Dan dia selalu percaya diri di depan teman-temannya. Jadi apa yang Bu Rita khawatirkan? Saya merasa beban Bu jika Akbar belum mampu menguasai pembelajaran di kelas. Apa Bu Rita sudah konsultasi dengan kepala sekolah? Sudah Bu, tapi belum ada tindak lanjut. Sekarang apa yang ingin dilakukan Bu Rita dalam masalah ini? Saya ingin menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan Bu, seperti menggunakan audiovisual, pendekatan secara terbimbing, agar nanti Akbar itu bisa mengikuti pembelajaran. Misalnya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian terkoneksi dengan kebutuhan anak dan anak merasa diperhatikan seperti itu Bu. Lalu langkah apa yang akan Bu Rita lakukan selanjutnya? Saya akan mengarahkan Akbar untuk ikut dalam ekstrakurikuler di sekolah saya Bu. Ekstra tersebut di bidang seni, antara lain ada karawitan dan seni tari. Berarti Bu Rita sekarang sudah lega. Kemudian rencana apa lagi yang akan Bu Rita laksanakan? Saya akan menciptakan pembelajaran di kelas yang aktif, menyenangkan dengan menggunakan alat peraga yang terjadwal, serta saya akan mendampingi Akbar secara aktif. Kira-kira dukungan apa saja yang Bu Rita butuhkan? Dukungan dari kepala sekolah tentunya Bu, kemudian dari kepala sejawat, orang tua, kemudian dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Bagus sekali Bu. Berarti ini menuntut guru untuk sekreatif mungkin dalam mengelola pembelajaran di kelas. Apalagi hal ini selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang menghamba pada murid. Semoga Bu Rita segera dapat menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih Bu Ida sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama Bu Rita, saya juga senang membantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Bu Ida, tadi sudah selesai melakukan proses coaching dengan Bu Ita ya. Apakah berjalan dengan lancar coachingnya Bu Ida? Alhamdulillah lancar Bu Titi. Oke baik. Setelah melakukan observasi coaching tadi ya, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan ke Bu Ida nih. Baik, siap Bu Titi. Oke Bu Ida, pertanyaan pertama, apa yang sudah didapatkan dari proses coaching terkait pencapaian indikator yang diinginkan oleh Bu Ida? Tadi waktu coaching saya sudah menggunakan alur data, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berdasarkan penjelasan Bu Ida tadi sudah melakukan coaching sesuai dengan alur data nih. Sesuai yang saya amati ya Bu Ida, ada beberapa catatan nih Bu. Tadi sudah berhasil melakukan coaching sesuai alur data, betul? Yaitu menanyakan tujuan kepada coaching, lalu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Kemudian Bu Ida juga mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi, dan Bu Ida juga sudah bisa nih menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coaching agar rencana aksi itu bisa dilakukan dan berjalan dengan baik. Nah, catatan saya tadi waktu mendengar proses coaching, Bu Ida juga sudah hadir penuh, sudah mendengarkan aktif, dan menurut saya Bu Ida juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, kedepannya nih Bu Ida, kompetensi apa yang ingin Bu Ida kembangkan setelah melakukan proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin lebih jauh memahami coaching dengan alur data Bu, supaya bisa saya terapkan dalam pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah. Baik, luar biasa sekali Bu Ida. Jadi kedepannya Bu Ida ingin menerapkan dalam pembelajaran dengan berlatih terus-menerus proses coaching dengan alur TK ini. Oke Bu, semoga kedepannya
kedepannya lebih sukses lagi ya Bu untuk melakukan proses coaching dengan Alotekta. Terima kasih ya untuk hari ini Bu Ija, tetap semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Ija.